Abu Nawas, kami ingin tahu dari mana asal nama hari Senin dan kenapa hari itu disebut demikian. Abu Nawas memandang sekeliling, berpikir sejenak, lalu berkata, "Pertanyaan ini tidak sederhana, tetapi aku akan menjelaskannya dengan sebuah kisah. Namun kalian harus bersabar, karena ini adalah cerita yang panjang." Warga pun setuju, dan Abu Nawas mulai bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Abu Nawas dan rahasia pohon berbicara. Pada suatu siang yang cerah di desa kecil tempat Abu Nawas tinggal, udara terasa sejuk karena bayang-bayang pohon besar di halaman rumahnya. Abu Nawas sedang duduk santai dengan secangkir teh di tangannya. Ia menikmati keheningan, tetapi tak lama kemudian terdengar suara langkah tergesa-gesa mendekat. Itu adalah Ahmad, sahabat lamanya, dengan wajah penuh kekhawatiran. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu," seru Ahmad begitu sampai di hadapan Abu Nawas. Abu Nawas menaruh cangkir tehnya dan memandang Ahmad dengan senyum santai. "Ahmad, tenanglah, minum dulu air ini dan ceritakan apa masalahmu." Setelah meneguk air yang disodorkan Abu Nawas, Ahmad mulai bercerita. "Aku dalam masalah besar, Abu Nawas. Kemarin aku meminjam 100 dinar dari seorang pedagang kaya di kota. Aku berjanji akan mengembalikannya hari ini, tapi uangku hilang entah kemana. Kalau aku tidak segera melunasinya, dia mengancam akan membawaku ke hakim." Abu Nawas mengangguk perlahan, mendengarkan dengan seksama. Ia tahu Ahmad adalah orang yang jujur, tetapi masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. "Ahmad, kau yakin uangmu benar-benar hilang, bukan dicuri atau terjatuh di jalan?" tanya Abu Nawas. "Yakin, Abu Nawas. Aku sudah mencarinya kemana-mana tapi tidak menemukannya," jawab Ahmad dengan putus asa. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas berkata, "Baiklah, aku akan membantumu, tapi engkau harus mempercayai rencanaku sepenuhnya dan mengikuti setiap instruksiku." Ahmad mengangguk penuh harapan. Ia tahu jika ada yang bisa menyelesaikan masalah ini, orang itu adalah Abu Nawas. Keesokan harinya, Ahmad mengundang pedagang kaya itu ke rumah Abu Nawas. Pedagang itu datang dengan wajah sombong, mengenakan pakaian mewah, dan membawa tongkat berhiaskan emas. "Di mana uangku?" seru pedagang itu begitu melihat Ahmad. Abu Nawas segera menyela dengan sopan, "Tenang tuan, saya yang meminta Anda datang ke sini. Masalah ini bisa diselesaikan tanpa perlu melibatkan hakim." Pedagang itu menengus, tetapi ia setuju untuk mendengarkan. "Apa yang ingin kau katakan, Abu Nawas? Ahmad harus membayar utangnya hari ini juga." "Sebelum itu tuan, saya ingin Anda ikut dengan saya ke suatu tempat. Ada sesuatu yang harus Anda lihat sendiri," kata Abu Nawas sambil tersenyum tenang. "Kemana kita akan pergi?" tanya pedagang itu curiga. "Ke kebun di pinggiran desa. Ada pohon di sana yang bisa membantu kita menyelesaikan perkara ini," jawab Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Pedagang itu terkejut. "Pohon? Apa maksudmu?" "Percayalah, pohon ini istimewa. Ia bisa berbicara dan menjadi saksi yang adil dalam setiap permasalahan," jawab Abu Nawas sambil memandang pedagang itu dengan mata penuh keyakinan. Pedagang itu meski ragu akhirnya setuju. Bersama-sama mereka pergi ke kebun yang dimaksud. Setelah sampai di kebun, Abu Nawas menunjuk sebuah pohon besar yang tua dan kokoh. Batangnya lebar dengan dahan-dahan yang menjulang tinggi. "Inilah pohon yang saya maksud," kata Abu Nawas. "Ia adalah pohon yang adil dan bijaksana. Mari kita tanyakan kepadanya tentang uang Anda." Pedagang itu tertawa sinis. "Ini lelucon bukan? Pohon mana bisa berbicara?" Abu Nawas tersenyum tipis. "Tunggu dulu tuan, pohon ini hanya akan berbicara jika kita memberinya waktu untuk berpikir. Ahmad, kau tunggu di sini bersama pohon ini. Saya dan tuan pedagang akan berjalan menjauh untuk sementara waktu." Ahmad mengangguk, meski ia bingung dengan rencana Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas dan pedagang berjalan menjauh, meninggalkan Ahmad sendirian di dekat pohon. Namun sebelum pergi, Abu Nawas memberi isyarat rahasia kepada Ahmad. Ia berbisik, "Nanti, ketika aku kembali,
Bicaralah dari balik pohon seolah-olah pohon itu yang berbicara. Ahmad mengangguk paham. Beberapa menit kemudian, Abu Nawas dan pedagang kembali ke pohon. Dengan nada tegas, Abu Nawas berkata, "Wahai pohon bijak, kami membutuhkan keadilanmu. Bicaralah dan katakan siapa yang benar dalam perkara ini." Tiba-tiba terdengar suara dari balik pohon. "Aku telah mendengar semuanya. Ahmad tidak berbohong. Uangnya hilang dan pedagang harus memberinya waktu untuk melunasi utang." Pedagang itu terkejut bukan main. Pohon ini benar-benar berbicara. Ini sungguh ajaib. Abu Nawas berpura-pura tenang, padahal dalam hatinya ia hampir tertawa. "Nah, Tuan Pedagang, apakah Anda masih ingin membawa perkara ini ke hakim?" Pedagang itu menggeleng cepat. Tidak. Kalau pohon ini berkata demikian, aku percaya. Aku akan memberinya waktu." Setelah pedagang itu pergi, Ahmad keluar dari balik pohon sambil tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, ide cerdikmu sungguh luar biasa. Aku hampir tidak bisa menahan tawa ketika berbicara tadi." Abu Nawas ikut tertawa. "Ahmad, ingatlah, kecerdikan adalah senjata, tetapi harus digunakan untuk kebaikan. Kalau kau tak hati-hati, bisa-bisa kau benar-benar kehilangan kepercayaan orang." Ahmad mengangguk penuh rasa syukur. "Terima kasih, Abu Nawas. Kau bukan hanya sahabat, tapi juga guru yang bijaksana." Sejak hari itu, kisah tentang pohon berbicara tersebar luas di desa, menjadi bahan cerita yang dikenang turun-temurun. Pohon itu pun dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan keadilan, meski sebenarnya semua itu hanyalah hasil kecerdikan Abu Nawas. Cerita ini terus berkembang di kalangan warga, membuat mereka tertawa sekaligus belajar bahwa kecerdikan yang digunakan untuk kebaikan akan selalu membawa manfaat. Abu Nawas dan keajaiban bulan Rajab. Bulan Rajab tiba di desa kecil tempat Abu Nawas tinggal. Bagi warga desa, bulan ini adalah momen istimewa, penuh keberkahan, dan waktu yang tepat untuk meningkatkan amal ibadah. Sejak pagi, suasana pasar desa lebih ramai dari biasanya. Para pedagang sibuk menawarkan dagangan, dan warga berbincang tentang berbagai keutamaan bulan Rajab. Di tengah keramaian itu, seorang pedagang kain bernama Karim menarik perhatian banyak orang. Dengan suara lantang, ia berkata, "Saudara-saudara, bulan Rajab ini penuh keajaiban. Jika kalian tahu caranya, kalian bisa meminta apa saja, dan doa kalian akan langsung terkabul." Kerumunan mulai mendekat. Orang-orang penasaran mendengar klaim Karim yang terdengar menggiurkan. "Benarkah?" tanya seorang warga tua dengan mata berbinar. "Tentu saja," jawab Karim sambil menyeringai. "Tapi cara ini tidak bisa aku bagikan gratis. Kalau kalian ingin tahu rahasianya, kalian harus membayar 1 dinar untuk setiap orang." Warga mulai menggerutu. Beberapa berbisik, "Ini pasti hanya akal-akalan Karim untuk mendapatkan uang." Namun, tak sedikit pula yang percaya dan mulai mengumpulkan uang. Di sudut pasar, Abu Nawas kebetulan sedang membeli rempah-rempah untuk kebutuhan rumahnya. Ia memperhatikan kerumunan itu dengan ekspresi heran. Dengan telinga tajamnya, ia mendengar semua yang dikatakan Karim. Dalam hati, ia berkata, "Karim memang pandai mencari keuntungan, tapi kali ini aku harus menghentikannya sebelum warga benar-benar tertipu." Setelah menyelesaikan belanjaannya, Abu Nawas mendekati Karim yang masih sibuk mengumpulkan uang dari warga. Dengan senyum tenang, ia bertanya, "Karim, aku dengar kau tahu rahasia keajaiban bulan Rajab. Aku juga tertarik untuk mengetahuinya. Apa kau mau memberitahuku?" Karim yang sudah mengenal Abu Nawas sebagai orang cerdik merasa sedikit ragu, namun ia tidak ingin terlihat kalah. "Tentu saja, Abu Nawas, tapi seperti yang lain, kau juga harus membayar 1 dinar." Abu Nawas tertawa kecil. 1 dinar? Itu terlalu murah untuk rahasia besar seperti ini. Bagaimana kalau aku membayar 2 dinar? Tapi dengan syarat, kau harus mendemonstrasikan keajaiban itu di depan semua warga. Karim terdiam. Ia tahu Abu Nawas tidak akan bertanya tanpa alasan. Tapi uang 2 dinar menggoda pikirannya. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Baiklah Abu Nawas, aku akan menunjukkan kepada semua orang bagaimana keajaiban bulan Rajab bekerja." Abu Nawas segera mengumumkan kepada warga bahwa Karim akan mendemonstrasikan keajaiban bulan Rajab di lapangan desa keesokan harinya.
Berita ini menyebar dengan cepat dan semua orang bersemangat untuk melihat pertunjukan tersebut. Malam harinya Karim merasa gugup. Ia sebenarnya tidak tahu cara mempraktikkan apa yang ia katakan. Namun, ia berpikir keras dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku akan berdoa untuk sesuatu yang sederhana saja. Jika berhasil, aku akan menjadi pahlawan desa." Sementara itu, Abu Nawas duduk di rumahnya memikirkan rencana yang lebih besar. Ia tahu Karim hanya membual, tetapi ia ingin memberi pelajaran yang tidak akan dilupakan oleh siapapun. Pagi-pagi sekali, lapangan desa sudah penuh dengan warga. Semua orang menunggu dengan antusias. Karim datang mengenakan pakaian terbaiknya, berusaha terlihat meyakinkan. Abu Nawas berdiri di tengah kerumunan dan berkata, "Saudara-saudara, hari ini kita akan menyaksikan sendiri keajaiban bulan Rajab yang diklaim oleh Karim. Silakan Karim, tunjukkan kepada kami." Karim mengangguk dan melangkah maju. Ia mengangkat tangannya dan mulai berdoa dengan suara lantang, "Ya Tuhan, di bulan Rajab yang penuh berkah ini, aku mohon kirimkan segelas air ke tempat ini tanpa aku harus meminta kepada siapapun." Semua orang menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Namun, setelah beberapa menit berlalu, tidak ada tanda-tanda segelas air datang. Karim mulai gelisah, tetapi ia tetap berusaha terlihat tenang. "Keajaiban itu membutuhkan waktu," katanya dengan suara gemetar. Warga mulai berbisik-bisik. Beberapa mulai tertawa kecil. Melihat situasi itu, Abu Nawas maju ke tengah lapangan. "Karim, mungkin doamu terlalu sulit. Aku akan mencoba meminta sesuatu yang lebih sederhana." Ia berdiri dengan penuh percaya diri dan berkata, "Ya Tuhan, di bulan Rajab yang mulia ini, aku mohon kirimkan segelas air kepada Karim, agar ia tidak kehausan saat menunjukkan keajaiban ini." Beberapa saat kemudian, seorang anak kecil lewat membawa segelas air. Tanpa tahu apa yang sedang terjadi, anak itu menyerahkan air tersebut kepada Karim. Warga tertawa terbahak-bahak melihat kejadian itu. Karim merasa malu bukan main. Abu Nawas berkata dengan nada bercanda, "Lihatlah Karim, bahkan keajaiban pun tahu bahwa kau yang lebih membutuhkan air ini." Karim akhirnya mengaku bahwa ia hanya ingin mencari keuntungan dengan memanfaatkan kepercayaan warga. Ia meminta maaf kepada semua orang dan Abu Nawas pun memaafkannya. Namun, Abu Nawas tidak melewatkan kesempatan untuk memberi pelajaran kepada semua orang. Ia berkata, "Saudara-saudara, bulan Rajab memang bulan yang penuh keberkahan. Tapi keajaiban sejati bukanlah tentang doa-doa yang berlebihan atau klaim-klaim palsu. Keajaiban sejati adalah ketika kita berbuat baik, saling membantu, dan memperbanyak ibadah dengan hati yang ikhlas." Warga desa pulang dengan senyum di wajah mereka, membawa pelajaran berharga dari kisah ini. Karim, meski malu, berjanji untuk menjadi pedagang yang jujur dan tidak lagi mencari keuntungan dengan cara licik. Sejak hari itu, desa itu menjadi tempat yang lebih harmonis. Warga lebih bijak dalam memanfaatkan momen bulan Rajab untuk meningkatkan amal ibadah dan membantu sesama. Kisah ini terus diceritakan dari generasi ke generasi, menjadi pengingat bahwa keajaiban sejati ada di tangan kita sendiri, jika kita mau berusaha dan berbuat baik. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan asal-usul nama hari Senin. Pada suatu hari di sebuah desa kecil tempat Abu Nawas tinggal, para penduduk berkumpul di balai desa untuk mendiskusikan hal-hal penting. Topik yang dibahas biasanya tentang panen, perbaikan jalan, atau acara-acara keagamaan. Namun kali ini suasananya berbeda. Seorang pemuda bernama Umar tiba-tiba mengangkat tangan dan bertanya kepada kepala desa. "Tuan Kepala Desa, saya sering bertanya-tanya, kenapa hari-hari dalam seminggu memiliki nama? Dan kenapa hari pertama disebut Senin?" Pertanyaan ini membuat balai desa menjadi riuh. Sebagian orang mulai memberikan pendapat mereka. "Hari Senin itu pasti karena permulaan pekan kerja," kata seorang petani dengan yakin. "Tidak mungkin, itu hanya kebetulan," sanggah seorang pedagang. Namun tak ada yang memberikan jawaban pasti. Akhirnya, kepala desa yang mulai lelah dengan perdebatan itu berkata, "Kita panggil saja Abu Nawas. Dia pasti punya jawabannya." Semua orang setuju, karena mereka tahu meskipun Abu Nawas sering membuat orang tertawa dengan kecerdikannya,
Ia selalu memberikan jawaban yang masuk akal. Utusan desa segera mendatangi rumah Abu Nawas. Saat itu Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, menikmati semilir angin sore sambil menyeruput teh. "Abu Nawas, kami membutuhkanmu di balai desa," kata utusan itu. Abu Nawas tersenyum tenang. "Apa yang membuat kalian begitu tergesa-gesa mencariku? Apakah ada masalah besar yang perlu aku selesaikan?" "Bukan masalah besar, tapi pertanyaan yang sulit dijawab. Kami ingin tahu kenapa hari pertama dalam seminggu disebut Senin," jawab utusan itu. Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum kecil. Pertanyaan yang menarik. Baiklah, mari kita ke balai desa. Aku akan menjawabnya dengan caraku." Sesampainya di balai desa, Abu Nawas disambut dengan tepuk tangan dan sorakan warga. Kepala desa segera menjelaskan inti dari perdebatan itu. "Abu Nawas, kami ingin tahu dari mana asal nama hari Senin dan kenapa hari itu disebut demikian." Abu Nawas memandang sekeliling, berpikir sejenak, lalu berkata, "Pertanyaan ini tidak sederhana, tetapi aku akan menjelaskannya dengan sebuah kisah. Namun kalian harus bersabar, karena ini adalah cerita yang panjang." Warga pun setuju, dan Abu Nawas mulai bercerita. Dahulu kala, Abu Nawas memulai, di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang raja bernama Sultan Malikuddin. Sultan ini terkenal adil, bijaksana, tetapi ia memiliki satu kebiasaan aneh. Setiap pekan, ia mengadakan pertemuan dengan seluruh rakyatnya untuk membahas masalah kerajaan. Namun, ia selalu mengadakan pertemuan itu pada hari kedua dalam pekan, bukan hari pertama. Rakyat penasaran, lalu seorang penasehat kerajaan bertanya, "Wahai Paduka, mengapa pertemuan selalu diadakan pada hari kedua? Bukankah hari pertama lebih baik karena itu adalah awal pekan?" Sang Sultan tersenyum dan menjawab, "Hari pertama adalah hari aku merenung dan merencanakan segalanya. Aku tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Oleh karena itu, aku memilih hari kedua untuk bertindak." Abu Nawas berhenti sejenak, membiarkan warga desa mencerna cerita itu. Lalu ia melanjutkan, "Karena kebiasaan Sultan Malikuddin itu, rakyat mulai menyebut hari kedua sebagai Senin, yang artinya hari kedua untuk merenung dan memulai." Cerita Abu Nawas terdengar masuk akal, tetapi seorang pemuda di kerumunan bertanya, "Tapi Abu Nawas, bagaimana mungkin nama itu bisa digunakan di seluruh dunia? Apakah semua orang tahu tentang Sultan Malikuddin?" Abu Nawas tertawa kecil. Pertanyaan yang bagus. Mari aku lanjutkan cerita ini." Ia kembali bercerita. Setelah Sultan Malikuddin wafat, kebijaksanaannya menjadi terkenal hingga ke kerajaan-kerajaan lain. Para pedagang yang sering berkunjung ke kerajaannya membawa cerita ini ke berbagai negeri. Mereka berkata, "Di negeri Sultan Malikuddin, hari kedua disebut Senin karena itu adalah hari untuk memulai dengan bijaksana." Lama-kelamaan, nama ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Meskipun banyak orang tidak lagi tahu asal-usulnya. Mereka hanya tahu bahwa hari kedua disebut Senin. Warga desa tertawa dan bertepuk tangan. Tetapi seorang wanita tua di pojok balai desa mengangkat tangan dan bertanya, "Abu Nawas, kalau begitu, kenapa hari pertama tidak diberi nama yang berarti hari merenung?" Abu Nawas mengangguk sambil tersenyum. "Itu pertanyaan yang sangat bagus. Hari pertama sebenarnya tidak diberi nama khusus oleh Sultan Malikuddin, karena baginya hari itu adalah waktu pribadi untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin membebani rakyatnya dengan filosofi yang terlalu rumit. Namun di kemudian hari orang-orang mulai menyebutnya Ahad, yang artinya satu, karena itu adalah hari pertama dalam hitungan." Semua orang tertawa mendengar penjelasan itu. Kepala desa pun berkata, "Abu Nawas, kau memang cerdik. Terima kasih telah memberikan kami jawaban yang tidak hanya lucu, tetapi juga bijaksana." Abu Nawas bangkit berdiri, membungkukkan badan sedikit, dan berkata, "Terima kasih saudara-saudaraku. Ingatlah, kadang-kadang cerita sederhana bisa menjadi pelajaran besar jika kita mau berpikir lebih dalam." Setelah Abu Nawas pulang, warga desa tetap mendiskusikan cerita itu.
Sebagian mulai merenung bahwa nama-nama hari yang sering mereka gunakan ternyata memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar penanda waktu. Kisah ini menjadi terkenal di desa dan diceritakan turun-temurun. Meskipun orang tahu bahwa cerita itu mungkin hanya akal-akalan Abu Nawas, mereka tetap merasa bahwa ada pelajaran di baliknya. Bahwa setiap hari, baik itu Senin, Ahad, atau hari lainnya, adalah kesempatan untuk merenung, memulai, dan berbuat kebaikan. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan sarapan pagi yang menghebohkan. Di sebuah desa kecil yang tenang, Abu Nawas dikenal sebagai tokoh yang bijaksana, cerdas, dan seringkali nyeleneh. Namun, satu kebiasaan Abu Nawas membuat para tetangganya gelisah. Setiap pagi, saat fajar menyingsing, Abu Nawas keluar rumah membawa sepiring makanan, tetapi ia tidak pernah makan di rumah. Ia selalu berjalan ke arah hutan kecil di pinggir desa sambil tersenyum-senyum sendiri. Tetangganya mulai menduga-duga, apakah Abu Nawas punya kebiasaan aneh atau mungkin dia punya teman rahasia di hutan, ujar Zaid, seorang petani yang tinggal di sebelah rumah Abu Nawas. Aku yakin ini ada hubungannya dengan ilmu sihir, jawab Fadilah, seorang pedagang di pasar. Saking penasarannya, mereka sepakat untuk mengintai Abu Nawas keesokan harinya. Keesokan harinya sebelum matahari terbit, Zaid, Fadilah, dan beberapa warga desa sudah siap mengintai. Mereka bersembunyi di balik pepohonan saat Abu Nawas keluar rumah dengan sepiring nasi lengkap dengan lauk pauk. Mereka mengikuti Abu Nawas yang berjalan santai menuju sebuah pohon besar di dekat sungai kecil. Di bawah pohon itu, Abu Nawas duduk bersila, meletakkan piringnya di depannya, lalu mulai berbicara. "Oh, nasi yang harum. Kau adalah pemberi kekuatan, dan kau, ikan asin kecil, walau tubuhmu kecil, jasamu besar bagi hidupku," ujar Abu Nawas dengan nada serius. Para tetangga yang mengintai hampir tertawa terbahak-bahak, tetapi mereka menahan suara mereka. Setelah selesai makan, Abu Nawas berdiri, membersihkan tangannya, lalu membungkuk seperti memberi hormat kepada piringnya. Setelah itu, ia kembali ke rumah dengan wajah puas. Para tetangga tidak tahan lagi. Mereka harus mengetahui alasan dibalik kebiasaan aneh Abu Nawas ini. Mereka mengundang Abu Nawas ke balai desa dengan alasan ada rapat penting. Saat Abu Nawas tiba, kepala desa membuka pertemuan. "Abu Nawas, kami semua menghormatimu sebagai orang yang cerdas dan bijaksana. Namun, kami punya satu pertanyaan yang membuat kami tidak bisa tidur." Abu Nawas tersenyum. "Oh, pertanyaan yang membuat kalian tidak bisa tidur, apa itu?" Kepala desa melanjutkan, "Setiap pagi, kau sarapan di bawah pohon sambil berbicara dengan makananmu. Apa sebenarnya yang sedang kau lakukan?" Abu Nawas tertawa kecil. "Ah, ini soal sarapan pagiku. Baiklah, aku akan menjawabnya. Tetapi izinkan aku menjelaskan dengan sebuah cerita." Dahulu kala Abu Nawas mulai, ada seorang raja yang sangat pelit. Walau kerajaannya kaya raya, ia selalu mencari cara untuk menghemat pengeluaran. Suatu pagi saat sarapan, raja menemukan sebutir nasi yang jatuh di lantai. Ia langsung marah besar dan memanggil seluruh pelayannya. "Siapa yang berani membuang nasi ini?" teriak raja. Seorang pelayan yang ketakutan berkata, "Paduka, mungkin itu tidak sengaja jatuh saat kau makan." Namun, raja tetap marah. "Nasi ini adalah berkah dari Tuhan. Jika kalian tidak menghargainya, kalian semua akan dihukum." Para warga desa mulai tertawa mendengar cerita itu. Tetapi Abu Nawas melanjutkan dengan nada serius. Setelah kejadian itu, raja memutuskan untuk memberikan penghormatan khusus kepada makanannya. Setiap pagi, sebelum makan, ia berbicara kepada makanannya, mengucapkan terima kasih atas berkah itu. Kebiasaan ini menyebar ke seluruh kerajaan, hingga setiap rakyat mulai menghormati makanan mereka. Kepala desa mengangguk. "Jadi, kau melakukan itu untuk menghormati makananmu, seperti raja dalam ceritamu?" Abu Nawas tersenyum licik. "Tidak sepenuhnya begitu. Aku punya alasan lain yang lebih penting." Semua orang mulai penasaran. "Apa alasannya, Abu Nawas?" Abu Nawas berdiri dan berkata, "Di bawah pohon itu banyak semut dan burung kecil yang tinggal.
Setiap kali aku makan, beberapa butir nasi jatuh ke tanah dan mereka memakannya. Ini adalah caraku berbagi rezeki. Bukankah Tuhan menciptakan rezeki untuk semua makhluk? Kerumunan terdiam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kebiasaan aneh Abu Nawas ternyata penuh makna. Abu Nawas melanjutkan, sarapan pagi adalah waktu yang penting. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana kita menghargai setiap berkah yang kita terima. Aku makan di bawah pohon itu untuk mengingatkan diriku bahwa makanan yang kita miliki bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk makhluk lain. Bahkan sebutir nasi yang jatuh pun bisa menjadi berkah bagi semut-semut kecil. Seorang wanita tua di kerumunan berkata, "Kau memang selalu punya cara untuk mengajarkan sesuatu dengan indah, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Terima kasih, tapi ingatlah pelajaran ini bukan hanya untukku. Mulai sekarang cobalah makan dengan rasa syukur, dan jika ada rezeki lebih, bagikanlah kepada yang membutuhkan, baik itu manusia maupun makhluk lainnya." Setelah cerita itu, kebiasaan Abu Nawas menjadi inspirasi bagi seluruh warga desa. Banyak dari mereka yang mulai membawa makanan mereka keluar rumah, duduk di bawah pohon, dan membiarkan beberapa remah makanan jatuh untuk semut atau burung. Cerita ini menjadi legenda di desa tersebut, dan Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kebijaksanaannya tidak hanya membuat orang tertawa, tetapi juga merenung. Kisah ini terus diceritakan turun-temurun, mengingatkan orang-orang untuk selalu menghargai makanan dan berbagi rezeki. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan sebutir kurma yang mengubah dunia. Pagi itu Abu Nawas sedang menyapu halaman rumahnya ketika seorang pedagang kaya dari kota datang membawa hadiah kecil, sebutir kurma yang tampak biasa saja. Pedagang itu dikenal sebagai orang yang suka menantang kecerdasan orang lain dengan teka-teki dan ujian logika. "Abu Nawas," kata pedagang itu, "kau dikenal sebagai orang yang paling bijaksana di desa ini. Aku ingin menguji kebijaksanaanmu." Abu Nawas mengangkat alis, setengah tersenyum. "Hanya sebutir kurma? Ujianku tidak akan serumit kurma itu, bukan?" Pedagang itu terkekeh. "Aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan dengan kurma ini. Apakah kau memakannya, membuangnya, atau melakukan sesuatu yang lain? Aku akan kembali dalam sepekan untuk mendengar jawabanmu." Abu Nawas menerima kurma itu dengan sopan. Setelah pedagang pergi, ia duduk di serambi rumahnya, merenung sambil memutar-mutar kurma itu di jarinya. Keesokan harinya, Abu Nawas memutuskan untuk melibatkan warga desa dalam tantangannya. Ia membawa kurma itu ke balai desa dan memanggil semua orang untuk berkumpul. "Saudara-saudaraku," ujar Abu Nawas, "aku menerima hadiah dari seorang pedagang kaya. Sebutir kurma ini," katanya, "adalah ujian kebijaksanaan. Aku ingin mendengar pendapat kalian. Apa yang harus aku lakukan dengan kurma ini?" Seorang petani tua angkat bicara. "Abu Nawas, kurma itu kecil dan remeh. Makan saja, selesai urusannya." Seorang pedagang lain berkata, "Tidak, jangan dimakan. Simpan kurma itu sebagai kenang-kenangan dari seorang pedagang kaya." Seorang ibu rumah tangga menyarankan, "Kurma itu bisa diberikan kepada fakir miskin. Itu akan menjadi sedekah kecil, tetapi bermakna." Namun, seorang anak muda berkata, "Kenapa tidak menanamnya, Abu Nawas? Kurma itu bisa tumbuh menjadi pohon besar yang berbuah lebat." Abu Nawas mendengarkan semua saran dengan seksama, lalu berkata, "Semua pendapat kalian menarik, tapi aku punya ide yang lebih baik, sesuatu yang akan melibatkan seluruh desa." Abu Nawas memutuskan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia berkata kepada warga, "Aku akan menjual kurma ini di pasar dengan harga yang sangat tinggi. Uang hasil penjualannya akan kita gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat bagi desa." Warga desa terkejut. Kurma sekecil itu dijual dengan harga tinggi. Siapa yang mau membelinya? Abu Nawas tersenyum penuh keyakinan. "Tunggu saja, aku akan membuat kurma ini lebih bernilai daripada emas." Dengan persiapan matang, Abu Nawas menulis sebuah plakat kecil untuk kurma itu. "Kurma ajaib, hanya 500 dinar."
Hari berikutnya, Abu Nawas pergi ke pasar dengan membawa kurma itu di atas nampan kecil yang dihias dengan kain sutra. Ia memasang plakatnya dan duduk dengan tenang, menunggu pembeli. Orang-orang yang lewat tertawa. "Abu Nawas, kau sudah gila. Kurma itu kecil dan biasa saja. Kenapa kau menjualnya dengan harga 500 dinar?" Abu Nawas menjawab, "Kurma ini bukan sembarang kurma. Ia adalah kurma yang akan membawa keberuntungan dan menjadi awal dari sesuatu yang besar." Seorang pria kaya yang mendengar percakapan itu berhenti. "Apa yang membuat kurma ini begitu istimewa, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum licik. "Kurma ini adalah simbol dari harapan dan perubahan. Jika kau membelinya, kau akan menjadi bagian dari cerita besar yang akan dikenang selamanya." Pria kaya itu yang suka dengan hal-hal unik akhirnya membeli kurma itu seharga 500 dinar. Dengan uang 500 dinar itu, Abu Nawas kembali ke desa dan mengumumkan bahwa ia akan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan bersama. "Uang ini akan kita gunakan untuk memperbaiki irigasi di ladang, membeli benih baru, dan membangun perpustakaan kecil untuk anak-anak kita," ujar Abu Nawas. Warga desa kagum. "Abu Nawas, bagaimana kau bisa menjual sebutir kurma dengan harga 500 dinar? Itu tak masuk akal." Abu Nawas menjawab, "Semua tergantung pada cara kita memandang sesuatu. Kurma itu mungkin kecil dan sederhana, tetapi jika kita memberinya makna, ia bisa menjadi sangat berharga." Seminggu kemudian, pedagang kaya itu kembali ke desa. Ia terkejut melihat desa yang lebih hidup dan produktif. Irigasi baru mengalirkan air ke ladang, warga menanam benih baru, dan anak-anak belajar membaca di perpustakaan kecil yang baru dibangun. "Abu Nawas, apa yang terjadi di sini?" tanya pedagang itu. Abu Nawas menjelaskan, "Aku menjual kurma yang kau berikan dengan harga 500 dinar. Dengan uang itu kami memperbaiki desa ini. Sebutir kurma kecil telah membawa perubahan besar." Pedagang itu tersenyum kagum. "Kau benar-benar bijaksana, Abu Nawas. Aku tak pernah menyangka sebutir kurma bisa membawa manfaat sebesar ini." Abu Nawas menutup kisahnya dengan berkata kepada pedagang dan warga desa, "Kita sering meremehkan hal-hal kecil dalam hidup kita, seperti sebutir kurma. Tapi jika kita tahu cara memanfaatkannya, hal kecil itu bisa membawa perubahan besar. Ingatlah, bukan apa yang kita miliki yang penting, tetapi bagaimana kita menggunakannya." Sejak hari itu, warga desa mulai menghargai hal-hal kecil dalam hidup mereka. Mereka bekerja lebih keras, saling membantu, dan berusaha memanfaatkan apapun yang mereka miliki dengan bijak. Kisah tentang sebutir kurma Abu Nawas menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, sebagai pengingat bahwa kebijaksanaan bisa ditemukan bahkan dalam hal-hal yang paling sederhana. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan badai pasir yang aneh. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya, menikmati secangkir teh hangat dan roti kering. Ia memandang burung-burung yang berkicau di pohon kurma di dekat rumahnya. Hari itu tampaknya akan menjadi hari yang tenang, atau setidaknya begitulah yang ia pikirkan. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa. Seorang utusan istana muncul dengan wajah panik. "Abu Nawas, Raja Harun al-Rasyid memanggilmu segera ke istana," katanya sambil terengah-engah. Abu Nawas mengerutkan kening. "Ada apa gerangan hingga engkau begitu terburu-buru? Apakah istana terbakar atau ada musuh menyerang?" "Bukan, tetapi masalahnya tidak kalah besar," kata utusan itu. "Ada badai pasir aneh yang bergerak menuju kota, dan Raja membutuhkan kecerdikanmu untuk menghadapinya." Abu Nawas mendesah. "Baiklah, aku akan datang. Tunggu sebentar, aku akan mengambil sorban dan sandal." Setelah bersiap, Abu Nawas bergegas menuju istana bersama utusan tersebut. Ketika Abu Nawas tiba di istana, suasana benar-benar kacau. Para menteri tampak berdiskusi dengan suara keras, sementara penjaga berlarian ke sana kemari membawa pesan. Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah yang penuh kekhawatiran. "Abu Nawas, syukurlah engkau datang," seru raja begitu melihatnya. "Kami menghadapi ancaman besar." Abu Nawas membungkuk hormat. "Yang mulia, jelaskanlah masalahnya, dan aku akan berusaha membantu."
Raja menjelaskan bahwa selama 2 hari terakhir badai pasir besar bergerak mendekati kota. Namun, badai ini bukan badai biasa. Setiap kali orang mencoba menghindarinya, badai itu justru mengejar mereka. Beberapa saksi bahkan mengaku mendengar suara dari dalam badai seolah badai itu hidup. Penduduk desa di luar kota sudah mengungsi, tetapi mereka takut badai ini tidak akan berhenti sampai menghancurkan kota kita, kata raja. Kami telah mencoba segala cara, doa, ilmu para ulama, bahkan pasukan, tetapi badai itu tetap mendekat. Abu Nawas mengelus janggutnya sambil berpikir, ini menarik, sebuah badai yang hidup dan berbicara, aku harus melihatnya sendiri. Raja mengizinkan Abu Nawas menyelidiki badai tersebut, meskipun para menteri ragu akan keberhasilannya. Dengan membawa bekal sekarung kurma, kendi air, dan seekor unta, Abu Nawas berangkat menuju tempat di mana badai terakhir terlihat. Di sepanjang perjalanan, ia melewati desa-desa yang sepi. Penduduk telah meninggalkan rumah mereka dan hanya angin yang berbisik di antara pohon-pohon kurma. Abu Nawas merasa sedikit gelisah, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanan. Ketika ia mulai mendekati daerah gurun, ia melihat tanda-tanda badai di kejauhan. Debu dan pasir berputar-putar di udara, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Namun, Abu Nawas tidak gentar. Kalau ini benar-benar badai hidup, aku harus berbicara dengannya, gumamnya sambil terus melangkah. Setelah beberapa jam perjalanan, Abu Nawas akhirnya sampai di tepi badai. Angin yang menderu dan pasir yang berterbangan membuat sulit untuk melihat dengan jelas. Tetapi tiba-tiba badai itu berhenti bergerak dan tampaknya memerhatikan kehadiran Abu Nawas. Siapa engkau yang berani mendekatiku? Suara badai menggema, terdengar seperti ribuan suara berbicara sekaligus. Abu Nawas berdiri tegang. Aku adalah Abu Nawas, seorang manusia biasa. Aku datang untuk bertanya, mengapa engkau mengancam kota kami? Badai itu tertawa dengan suara gemuruh. Aku adalah jin yang dikutuk menjadi badai. Aku tidak punya pilihan selain terus bergerak. Jika aku berhenti, aku akan lenyap selamanya. Abu Nawas berpikir sejenak. Engkau mengatakan bahwa engkau dikutuk. Apa yang menyebabkan kutukan itu? Aku sombong, jawab badai. Dulu, aku adalah jin yang paling kuat di antara kaummu. Tetapi karena kesombonganku, seorang nabi mengutukku menjadi badai yang tidak pernah berhenti. Kini aku hanya ingin beristirahat, tetapi kutukan ini tidak mengizinkanku. Abu Nawas merasa kasihan pada jin itu, tetapi ia tahu bahwa ia harus melindungi kota. Setelah berpikir keras, ia mendapatkan ide. Wahai badai, aku punya cara agar engkau bisa beristirahat tanpa lenyap. Tetapi engkau harus mempercayai aku, katanya. Badai itu tampak tertarik. Apa yang harus aku lakukan? Engkau harus mengubah dirimu kembali menjadi bentuk jinmu. Dengan begitu, aku bisa membantumu menemukan cara untuk menghilangkan kutukanmu, kata Abu Nawas. Jin itu ragu, tetapi akhirnya setuju. Ia berubah menjadi sosok jin besar yang tampak letih. Saat jin itu lengah, Abu Nawas dengan cepat membuka kendi airnya. Air itu ternyata telah diberkati oleh doa para ulama. Abu Nawas membaca doa sambil menyiram air itu ke jin. Jin tersebut berteriak keras, tubuhnya mengecil, dan akhirnya lenyap menjadi angin sepoi-sepoi. Abu Nawas kembali ke kota dengan membawa kabar baik. Raja Harun al-Rasyid sangat gembira mendengar bahwa badai pasir itu telah lenyap. Abu Nawas, engkau selalu menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang paling rumit sekalipun, kata raja sambil tertawa. Apa yang bisa kami berikan sebagai balas jasa? Abu Nawas tersenyum. Yang mulia, aku hanya meminta satu hal. Berikan pengampunan pajak selama sebulan kepada rakyat kecil. Itu akan membuat mereka bahagia. Raja setuju dan Abu Nawas sekali lagi menjadi pahlawan di mata rakyatnya. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan awan gelap yang misterius. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar untuk membeli beberapa kebutuhan. Saat itu, suasana pasar penuh dengan kehidupan. Penjual rempah-rempah memamerkan dagangannya, penjual kain berteriak menawarkan harga terbaik,
dan anak-anak kecil bermain di sudut pasar. Namun, ketika matahari mulai mencapai puncaknya, sebuah awan gelap besar tiba-tiba muncul di langit. Tidak seperti awan biasa, awan ini tampak bergerak dengan cara yang aneh. Ia melayang rendah, hampir menyentuh atap rumah, dan menutupi seluruh pasar dalam kegelapan. Para pedagang dan pembeli mulai panik. "Apa ini? Apakah ini pertanda bencana?" teriak seseorang. "Awan ini terasa berat dan dingin. Ini bukan awan biasa," kata yang lain. Abu Nawas yang berada di tengah pasar mengamati dengan penuh rasa ingin tahu. Awan itu tidak bergerak seperti awan pada umumnya, melainkan tampak mengikuti seseorang. "Menarik," gumam Abu Nawas sambil menggaruk janggutnya. Awan ini pasti memiliki alasan mengapa ia berada di sini. Kabar tentang awan gelap yang aneh segera sampai ke telinga Raja Harun al-Rasyid. Raja, yang dikenal bijaksana tetapi mudah cemas, segera memanggil para menteri dan penasihatnya. Namun, setelah berjam-jam berdiskusi, tidak ada yang bisa memberikan solusi. "Jika ada yang bisa memecahkan misteri ini, itu pasti Abu Nawas," kata Raja akhirnya. Ia memerintahkan para penjaga untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, yang sudah menduga bahwa Raja akan memanggilnya, tiba di istana dengan senyum santai. "Yang mulia, ada apa gerangan sehingga engkau memanggilku dengan begitu mendesak?" tanyanya. "Abu Nawas, kau pasti sudah mendengar tentang awan gelap itu," kata Raja. "Kami ingin kau menyelidiki apa yang terjadi. Awan itu telah membuat rakyat panik dan aku khawatir ini adalah pertanda buruk." Abu Nawas mengangguk. "Baiklah yang mulia, aku akan mencari tahu tentang awan itu. Tetapi izinkan aku membawa beberapa alat sederhana untuk membantuku." Raja setuju dan Abu Nawas meninggalkan istana dengan membawa payung tua, seutas tali, dan sebuah kendi. Abu Nawas kembali ke pasar dan mulai mengamati gerak-gerik awan itu. Ia menyadari bahwa awan tersebut tampaknya tidak bergerak secara acak. Ia mengikuti seorang pria tua yang tampak sangat bingung. "Aha, awan ini memiliki target," pikir Abu Nawas. Ia mendekati pria tua itu dan bertanya, "Wahai paman, mengapa awan ini tampaknya selalu mengikuti Anda?" Pria tua itu menggelengkan kepala. "Aku tidak tahu, Abu Nawas. Sejak pagi tadi, awan ini terus berada di atasku. Aku bahkan tidak bisa keluar dari rumah tanpa awan ini mengikutiku." Abu Nawas berpikir sejenak. "Apakah engkau melakukan sesuatu yang aneh baru-baru ini? Mungkin sesuatu yang membuat awan ini marah atau penasaran?" Pria tua itu tampak teringat sesuatu. "Oh, ada satu hal. Kemarin aku menemukan sebuah kendi emas di ladangku. Aku membawanya pulang, tetapi ketika aku mencoba membukanya, keluarlah suara gemuruh dari dalamnya. Aku ketakutan, jadi aku menutupnya kembali dan menyimpannya di rumah." Mendengar itu, Abu Nawas tersenyum penuh arti. Itu menjelaskan semuanya. Kendi emas itu pasti memiliki kaitan dengan awan ini. Abu Nawas meminta pria tua itu untuk membawanya ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia melihat kendi emas yang dimaksud. Kendi itu tampak berkilauan, tetapi ada sesuatu yang aneh. Ia terasa hangat saat disentuh, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Dengan hati-hati, Abu Nawas membuka kendi itu. Begitu tutupnya terbuka, terdengar suara gemuruh dan awan gelap yang tadi berada di pasar tiba-tiba melesat masuk ke dalam kendi. "Benar dugaanku," kata Abu Nawas. "Awan ini sebenarnya adalah jin yang terperangkap dalam kendi ini. Ketika paman mencoba membukanya, jin itu melarikan diri tetapi tetap terikat pada kendi." Pria tua itu tampak ketakutan. "Apa yang harus kita lakukan, Abu Nawas? Aku tidak ingin awan itu kembali." Abu Nawas berpikir sejenak. "Tenang, aku punya rencana." Abu Nawas membawa kendi itu kembali ke istana. Ia menjelaskan kepada Raja Harun al-Rasyid tentang jin yang terperangkap dalam bentuk awan. "Yang mulia, jin ini adalah makhluk yang sombong dan malas. Ia lebih suka melayang-layang sebagai awan daripada menjalankan tugasnya sebagai jin," kata Abu Nawas. "Tetapi aku tahu bagaimana menghadapinya." Raja mengangguk. "Apa yang kau butuhkan, Abu Nawas?" "Aku hanya membutuhkan izin untuk berbicara dengan jin ini. Aku akan membujuknya untuk pergi tanpa merugikan siapapun," kata Abu Nawas. Dengan persetujuan Raja,
Abu Nawas membuka kendi dan memanggil jin itu. Jin dalam wujud awan keluar dengan suara menggelegar. "Apa maumu, manusia kecil?" tanya jin itu. Abu Nawas tersenyum santai. "Aku hanya ingin tahu, mengapa engkau lebih suka menjadi awan gelap daripada jin yang bebas?" Jin itu terdiam. "Menjadi awan lebih mudah. Aku tidak perlu melayani manusia, dan aku bisa berkeliaran sesuka hatiku." "Benar, tetapi bukankah menjadi awan juga membosankan?" kata Abu Nawas. "Engkau hanya melayang-layang tanpa tujuan. Bagaimana jika aku menawarkan kesepakatan? Aku akan membebaskanmu dari kendi ini, tetapi engkau harus bersumpah untuk tidak lagi mengganggu manusia." Jin itu berpikir sejenak sebelum akhirnya setuju. "Baiklah, aku bersumpah untuk tidak lagi mengganggu manusia. Tetapi aku ingin jaminan bahwa aku tidak akan dikurung lagi." Abu Nawas menyegel perjanjian itu dengan doa, dan jin tersebut lenyap dalam sekejap. Setelah jin itu pergi, awan gelap pun menghilang dan kota Baghdad kembali cerah. Raja sangat berterima kasih kepada Abu Nawas atas kecerdasannya. "Abu Nawas, engkau selalu tahu bagaimana menyelesaikan masalah yang paling rumit," kata raja. Abu Nawas tersenyum. "Yang mulia, setiap masalah memiliki solusinya, asalkan kita mau berpikir dengan tenang dan tidak terburu-buru." Sebagai hadiah, raja membebaskan rakyat dari pajak selama seminggu, dan nama Abu Nawas kembali menjadi buah bibir di seluruh Baghdad. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan ikan yang pintar bicara. Pada suatu pagi yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan santai di tepi sungai. Ia membawa ember kecil untuk menangkap ikan, bukan karena lapar, tetapi karena ia sedang ingin menambah kesibukan di hari yang tenang. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil menangkap beberapa ikan kecil. Namun, satu ikan di antaranya tampak berbeda. Ikan itu bersisik emas, berkilauan diterpa sinar matahari. Ketika Abu Nawas memasukkan ikan itu ke ember, tiba-tiba terdengar suara halus. "Abu Nawas, tolong lepaskan aku." Abu Nawas tersentak. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di dekatnya. "Siapa itu? Siapa yang berbicara?" "Aku, ikan yang kau tangkap," jawab ikan emas. Abu Nawas mengusap matanya, berpikir ia sedang bermimpi. Ikan bicara? Ini pasti salah satu lelucon Raja Harun al-Rasyid. "Tidak, aku benar-benar bisa berbicara. Aku adalah ikan ajaib," kata ikan itu. "Jika engkau membebaskanku, aku akan memberikan sesuatu yang luar biasa untukmu." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baiklah, aku akan membebaskanmu, tapi kau harus memberikan bukti dulu. Apa yang bisa engkau lakukan untukku sekarang?" Ikan itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku akan memberikanmu kesempatan untuk mendapatkan kecerdasan tak terbatas. Tapi ada syaratnya. Peliharalah aku selama 7 hari dengan penuh perhatian. Beri aku makan tepat waktu dan jaga kebersihan tempat tinggalku." Abu Nawas menyukai tantangan itu. Ia membawa ikan emas itu pulang, menyiapkan kendi besar yang diisi air bersih, dan menaruh ikan itu di dalamnya. "Kau akan menjadi ikan yang paling beruntung. Aku akan menjagamu dengan sangat baik," katanya sambil tertawa. Abu Nawas memperlakukan ikan itu dengan penuh kasih sayang. Ia memberinya makan, membersihkan kendi, dan bahkan berbicara dengannya. "Hei, ikan emas, apa kau punya nama? Aku merasa aneh memanggilmu hanya ikan." Ikan itu menjawab, "Kau bisa memanggilku Al-Dahabi." "Al-Dahabi, nama yang sangat cocok untuk ikan emas," kata Abu Nawas sambil tersenyum. Abu Nawas mulai usil. Ia mencoba mengajarkan trik-trik lucu kepada Al-Dahabi, seperti melompat kecil di dalam kendi. "Jika kau bisa melompat setinggi ini, aku akan memberimu makan lebih banyak," katanya sambil menunjuk bagian atas kendi. "Aku bukan badut sirkus, Abu Nawas," jawab ikan itu. Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, aku hanya bercanda, tapi aku yakin kau lebih pintar dari yang kau tunjukkan." Selama beberapa hari, hubungan mereka semakin akrab. Abu Nawas sering berbicara dengan ikan itu tentang berbagai hal, mulai dari masalah kehidupan hingga teka-teki. Al-Dahabi memberikan jawaban yang bijak dan terkadang membuat Abu Nawas tertegun. Namun Abu Nawas juga mulai merasa penasaran.
Apa sebenarnya rahasiamu? Mengapa kau bisa berbicara dan menawarkan keajaiban ini? Aku hanya akan memberitahumu setelah hari ketujuh. Bersabarlah, kata Al-Dahabi. Pada hari keenam, terjadi sesuatu yang tak terduga. Abu Nawas terlalu sibuk menghadiri undangan dari seorang bangsawan yang ingin meminta nasihatnya. Ia lupa memberi makan Al-Dahabi dan baru pulang larut malam. Ketika ia mendekati kendi, ia melihat Al-Dahabi tergeletak lemas di dasar. "Maafkan aku, Al-Dahabi," Abu Nawas berkata dengan penuh penyesalan. Dengan suara lemah, ikan itu menjawab, "Kau telah melanggar janjimu, namun aku akan memberimu satu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Jawablah teka-teki ini, apa yang lebih mahal daripada emas, tetapi bisa hilang dalam sekejap jika tak dijaga?" Abu Nawas merenung. Ia berpikir tentang banyak hal, harta, keluarga, dan kehidupan. Akhirnya ia menjawab, "Kepercayaan. Karena kepercayaan mahal harganya, dan jika hilang, sulit untuk mendapatkannya kembali." Al-Dahabi tersenyum samar. "Kau benar, Abu Nawas. Karena kau telah menjawab dengan bijak, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Pastikan kau tidak melupakan janjimu esok hari." Abu Nawas bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan makanan terbaik untuk Al-Dahabi dan membersihkan kendi dengan teliti. Ketika ia memberi makan ikan itu, tiba-tiba kendi bersinar terang. Al-Dahabi melompat keluar dan berubah menjadi makhluk bercahaya. "Abu Nawas, kau telah berhasil. Kini aku akan memberimu hadiah yang tak ternilai. Kecerdasan tanpa batas. Dengan ini, kau akan mampu menyelesaikan masalah apapun, tetapi gunakanlah untuk kebaikan," kata Al-Dahabi sebelum lenyap menjadi butiran cahaya. Sejak saat itu, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang paling bijak di negeri itu. Ia mampu menjawab semua teka-teki Raja Harun al-Rasyid, membantu rakyat dengan ide-ide cemerlang, dan memberikan solusi untuk masalah yang paling rumit. Namun, ia tak pernah sombong. Ketika ditanya apa rahasia kecerdasannya, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Kadang-kadang pelajaran terbesar datang dari makhluk kecil yang penuh keajaiban." Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan misteri makanan berbuka. Di sebuah desa kecil di Baghdad, bulan Ramadan tiba. Semua orang menyambutnya dengan penuh sukacita, termasuk Abu Nawas. Sebagai seorang yang terkenal cerdas sekaligus jenaka, ia selalu menjadi pusat perhatian di desa itu, terutama ketika berbicara soal puasa dan berbuka. Namun, kali ini, sebuah peristiwa tak terduga membuat Ramadan Abu Nawas menjadi kisah yang akan dikenang sepanjang masa. Pada hari pertama Ramadan, Abu Nawas bangun lebih pagi dari biasanya untuk sahur. Ia mempersiapkan makanan sederhana, roti gandum, kurma, dan air. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Hari ini aku akan berpuasa dengan penuh kesungguhan. Tidak ada yang boleh menggangguku." Ketika matahari terbit, Abu Nawas mulai menjalankan puasanya dengan semangat. Ia menghindari godaan makanan, menahan lapar, dan berusaha menjaga perilaku. Namun, seperti biasanya, jiwa isengnya mulai muncul menjelang waktu berbuka. Ketika azan maghrib hampir tiba, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli makanan berbuka. Ia membeli hidangan istimewa, semangkuk besar sup daging kambing, sepiring nasi berbumbu, dan manisan kurma. Dengan hati riang, ia membawa makanan itu pulang ke rumahnya. Namun, sesampainya di rumah, Abu Nawas dikejutkan oleh sebuah kejadian aneh. Hidangannya yang baru saja ia taruh di atas meja tiba-tiba lenyap tanpa jejak. "Astaga, siapa yang berani mencuri makananku?" seru Abu Nawas. Abu Nawas memutuskan untuk menyiasati kejadian aneh itu. Di hari kedua, ia membeli makanan berbuka yang sama, tetapi kali ini ia menyimpannya di dalam peti kayu dan menguncinya rapat-rapat. "Tidak ada yang bisa mencuri makananku kali ini," katanya sambil tersenyum puas. Namun, ketika azan maghrib berkumandang, ia membuka peti itu dan mendapati isinya hilang lagi. Hanya ada bau harum makanan yang tersisa. "Ini tidak masuk akal," seru Abu Nawas. "Apakah ada jin yang mencuri makananku?" Abu Nawas mulai curiga bahwa kejadian ini bukan kebetulan. Ia memutuskan untuk menyusun rencana cerdik. Ia membeli makanan berbuka yang sama, tetapi kali ini ia memasang jebakan di sekeliling tempat ia menyimpan makanan.
Ia mengoleskan minyak licin di lantai dan menyebarkan beberapa perangkap tikus di dekat makanan itu. Ketika azan maghrib tiba, Abu Nawas berlari ke dapurnya, berharap bisa menangkap pelaku. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika mendapati makanannya kembali hilang tanpa jejak, sementara jebakan dan minyak licin tetap utuh. "Aku harus menemukan pelakunya. Ini masalah harga diri," Abu Nawas bersumpah. Kali ini, Abu Nawas memutuskan untuk bersembunyi di dalam lemari dekat dapur dan mengintai siapa yang mencuri makanannya. Ia membawa sebuah tongkat kayu sebagai senjata, berjaga-jaga kalau pelakunya adalah makhluk besar atau berbahaya. Ketika waktu berbuka hampir tiba, Abu Nawas mendengar suara langkah kaki yang ringan. Ia mengintip melalui celah lemari dan melihat seekor kucing besar berbulu abu-abu melompat ke atas meja, membuka peti kayu dengan cakar tajamnya, dan membawa pergi makanannya. "Ah, jadi kau, kucing nakal. Tunggu sampai aku menangkapmu," teriak Abu Nawas sambil keluar dari lemari. Namun kucing itu terlalu cepat. Ia melarikan diri melalui jendela dengan membawa makanan berbuka Abu Nawas. Abu Nawas tidak menyerah. Kali ini ia memutuskan untuk memasang perangkap khusus. Ia membeli ikan segar dan mencampurnya dengan sedikit cabai yang sangat pedas. "Kalau kucing itu memakan ini, ia akan mendapatkan pelajaran," katanya sambil tertawa. Ketika azan maghrib tiba, Abu Nawas mengintai dari kejauhan. Benar saja, kucing itu datang lagi, melahap ikan pedas itu tanpa ragu-ragu. Namun bukannya pergi, kucing itu justru kembali ke rumah Abu Nawas sambil mengeong keras. Abu Nawas bingung. "Kenapa kau kembali? Bukankah makananku pedas?" Kucing itu mengeong sambil menatap Abu Nawas dengan mata penuh harap. Ia bahkan mengusap-ngusap kakinya seolah meminta maaf. "Jadi, kau bukan mencuri karena lapar, tetapi kau ingin berbagi makanan denganku?" tanya Abu Nawas dengan nada lembut. Kucing itu mengeong pelan, seolah mengiyakan. Sejak saat itu, Abu Nawas selalu menyisihkan sebagian makanan berbukanya untuk kucing itu. Ia bahkan memberinya nama, si Abu-Abu. Setiap malam Ramadan, mereka berbuka bersama. Abu Nawas menyadari bahwa berbagi adalah salah satu kebahagiaan terbesar dalam menjalankan ibadah puasa. Ketika teman-temannya bertanya mengapa ia selalu berbuka dengan seekor kucing, Abu Nawas hanya tersenyum dan berkata, "Karena Allah mencintai hambanya yang murah hati, bahkan kepada makhluk kecil sekalipun." Kisah ini segera menyebar ke seluruh desa, dan Abu Nawas menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk lebih peduli pada sesama, termasuk hewan. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan seteguk air yang berharga. Suatu hari yang panas terik di Baghdad, Abu Nawas berjalan kaki menuju rumah seorang teman untuk sebuah undangan makan siang. Jalanan kering berdebu, dan matahari terasa seperti membakar kulit. Abu Nawas yang biasanya ceria, kini terlihat lelah dan haus. Ia mulai mencari sumber air untuk melepas dahaganya. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang penjual air keliling yang membawa gentong besar di atas keledainya. Dengan semangat, Abu Nawas menghampiri pria itu. "Assalamualaikum wahai penjual air. Aku sangat haus, bolehkah aku meminta seteguk air dari gentongmu?" tanya Abu Nawas dengan nada memelas. Penjual air menatapnya dengan tatapan curiga. "Wahai Abu Nawas, aku tahu kau cerdik dan penuh tipu daya. Apakah ini salah satu leluconmu?" Abu Nawas tersenyum, meskipun wajahnya penuh peluh. "Aku bersungguh-sungguh. Aku hanya ingin seteguk air untuk menghilangkan hausku." Namun penjual air itu tidak mudah percaya. Ia memutuskan untuk membuat Abu Nawas membayar air tersebut dengan harga tinggi. "Baiklah, aku akan memberimu seteguk air, tapi harganya 1 dirham." Abu Nawas terkejut. 1 dirham untuk seteguk air, itu terlalu mahal. Bahkan Raja Harun al-Rasyid tidak membayar sebanyak itu untuk air. "Kalau begitu, cari air di tempat lain," jawab penjual air dengan santai. Abu Nawas tidak menyerah. Ia mulai berpikir keras untuk mengakali penjual air itu. Setelah merenung sejenak, ia berkata, "Baiklah, aku akan membayar 1 dirham untuk seteguk air. Tapi, aku ingin air itu dituangkan dengan cara yang istimewa." Penjual air merasa ada sesuatu yang aneh.
Tapi ia mengabaikan rasa curiganya karena tergiur dengan uang 1 dirham. Bagaimana cara yang istimewa itu? Abu Nawas menjelaskan, "Aku ingin air itu dituangkan ke dalam mulutku langsung dari gentongmu, sambil kau berdiri di atas keledaimu. Jika kau setuju, aku akan membayar." Penjual air merasa ini adalah permintaan yang aneh, tetapi ia setuju. Ia menaiki keledainya dengan gentong besar di punggungnya. Kemudian ia memiringkan gentong itu dengan hati-hati untuk menuangkan air ke mulut Abu Nawas. Namun saat penjual air sibuk menuangkan air, Abu Nawas tiba-tiba pura-pura tersedak dan berguling di tanah. "Astaga, aku hampir mati karena tersedak airmu," seru Abu Nawas sambil memegangi lehernya. Penjual air panik. "Apa yang terjadi? Aku hanya menuangkan air seperti yang kau minta." Abu Nawas bangkit dan berkata dengan nada serius, "Aku akan melaporkanmu kepada hakim karena mencoba membunuhku dengan air yang kau jual. Kau harus bertanggung jawab." Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar membawa kasus itu ke pengadilan. Hakim yang sudah mengenal kecerdikan Abu Nawas merasa ini akan menjadi kasus yang menarik. Hakim berkata, "Wahai Abu Nawas, ceritakan apa yang terjadi." Abu Nawas menjelaskan, "Yang mulia, aku hanya meminta seteguk air untuk menghilangkan hausku. Namun, penjual air ini tidak hanya mematok harga yang sangat mahal, tetapi juga hampir membunuhku dengan cara menuangkan airnya. Aku merasa perlu keadilan." Penjual air membela diri, "Yang mulia, aku hanya menuruti permintaannya. Aku tidak bermaksud mencelakainya. Lagi pula, dia yang setuju membayar 1 dirham." Hakim mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku akan memutuskan perkara ini setelah mendengar usulan dari kedua pihak." Abu Nawas tersenyum licik. "Yang mulia, aku punya satu usulan. Jika penjual air ingin menagih uang dariku, maka ia harus memberikan air itu kembali kepadaku dengan cara yang aman. Namun, aku tidak akan membayar sebelum aku merasa puas dengan air yang aku terima." Penjual air bingung. "Bagaimana aku bisa memberikan air itu kembali? Airnya sudah diminum." Abu Nawas menimpali, "Nah, kau lihat masalahnya, kau menjual sesuatu yang tak bisa dikembalikan. Jika begitu, bagaimana aku bisa membayar sesuatu yang sudah hilang?" Hakim tertawa mendengar logika Abu Nawas. Ia berkata kepada penjual air, "Wahai penjual air, kau telah mencoba memanfaatkan keadaan untuk keuntunganmu. Namun, Abu Nawas telah menunjukkan bahwa menjual air dengan harga setinggi itu tidak adil. Oleh karena itu, aku memutuskan bahwa Abu Nawas tidak perlu membayar untuk air yang sudah diminumnya. Dan sebagai hukuman, kau harus menyediakan air gratis untuk siapapun yang kehausan selama 1 minggu." Penjual air terkejut, tetapi ia tidak punya pilihan selain menerima keputusan itu. Setelah persidangan selesai, banyak orang memuji kecerdikan Abu Nawas. Namun, ia berkata dengan rendah hati, "Aku hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa air adalah nikmat yang tak ternilai dari Tuhan. Kita tidak seharusnya menjualnya dengan harga yang tak masuk akal, apalagi saat ada orang yang benar-benar membutuhkan." Sejak saat itu, penjual air di Baghdad menjadi lebih murah hati, dan orang-orang belajar untuk tidak mengambil keuntungan dari kebutuhan orang lain. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan pencuri gandum yang licik. Pada suatu hari yang tenang di Baghdad, pasar ramai oleh pedagang dan pembeli. Di antara para pedagang itu, ada seorang saudagar kaya bernama Malik, yang terkenal dengan tumpukan karung gandumnya yang selalu besar dan berkualitas. Gandum Malik sangat diminati, tetapi beberapa hari terakhir, ia mengalami masalah besar. Gandumnya sering hilang di malam hari. Malik mencurigai ada pencuri yang sangat lihai, karena tak ada jejak apapun yang tertinggal. Ia sudah mencoba berbagai cara, termasuk menyewa penjaga malam, memasang jebakan, dan mengunci gudangnya rapat-rapat. Namun, gandumnya tetap saja hilang. Akhirnya, atas saran teman-temannya, Malik pergi ke rumah Abu Nawas, orang yang dikenal cerdik sekaligus usil. "Assalamualaikum Abu Nawas," seru Malik ketika sampai di rumahnya. "Waalaikumsalam wahai Malik, ada angin apa kau datang kemari? Kau tak biasanya mampir ke rumah kecilku," jawab Abu Nawas dengan senyuman lebar.
Malik duduk dengan wajah penuh kekhawatiran. Abu Nawas, aku butuh bantuanmu. Gandumku terus dicuri, dan aku tidak tahu siapa pelakunya. Aku sudah mencoba segalanya, tapi hasilnya nihil. Abu Nawas mengelus janggutnya sambil tersenyum kecil. Ah, jadi kau membutuhkan kecerdikan seorang Abu Nawas ya? Baiklah, aku akan membantumu. Tapi ingat, bantuanku tidak gratis. Aku akan membayarmu berapapun yang kau minta, asal pencurian ini terungkap, kata Malik dengan penuh harap. Abu Nawas memutuskan untuk menyelidiki kasus ini dengan caranya sendiri. Ia meminta Malik untuk tidak memberitahu siapapun bahwa Abu Nawas sedang membantunya. Kita akan bermain trik pada pencuri itu, katanya. Pada malam pertama, Abu Nawas membawa beberapa karung gandum ke gudang Malik. Namun gandum itu bukanlah gandum biasa. Abu Nawas telah mencampurnya dengan tepung yang ia taburi minyak wijen berwarna merah. Apa maksudmu, Abu Nawas? Tanya Malik bingung. Abu Nawas tersenyum penuh misteri. Tenang saja, pencuri itu akan meninggalkan jejak tanpa ia sadari. Benar saja, ketika pagi tiba, salah satu karung gandum hilang. Malik panik, tetapi Abu Nawas tampak tenang. Ikuti aku, katanya. Abu Nawas mengajak Malik berjalan ke pasar. Di tengah keramaian, Abu Nawas mulai memperhatikan orang-orang yang lewat. Ia memperhatikan tangan, pakaian, dan wajah mereka. Tiba-tiba ia menunjuk seorang pria bertubuh kekar yang sedang membawa sekantong kecil tepung. Itu dia pelakunya, seru Abu Nawas. Malik terkejut. Bagaimana kau tahu? Abu Nawas tersenyum lebar. Lihat noda merah di tangannya dan di kantong itu. Itu adalah minyak wijen yang kububuhkan di gandummu. Tidak mungkin noda itu berasal dari tempat lain. Pria itu mencoba melarikan diri, tetapi Abu Nawas dan Malik segera memanggil penjaga pasar. Setelah ditangkap, pria itu mengaku bahwa ia memang mencuri gandum dari gudang Malik. Namun, kasus ini belum selesai. Abu Nawas yakin pencuri itu bukan bekerja sendiri. Aku merasa ada orang lain yang mengatur semua ini. Kita harus menangkap dalang utamanya, kata Abu Nawas. Ia meminta pencuri itu untuk bekerja sama. Jika kau membantu kami menemukan bosmu, aku akan memastikan hukumanmu diringankan, janji Abu Nawas. Pencuri itu akhirnya mengaku bahwa ia bekerja untuk seorang pedagang lain di pasar yang bernama Usman. Usman ternyata adalah pesaing Malik yang iri dengan kesuksesan bisnisnya. Abu Nawas memutuskan untuk menggunakan akalnya lagi. Ia menyusun jebakan untuk menangkap Usman. Ia mengatur agar Malik berpura-pura sedang menerima kiriman gandum besar yang sangat mahal dan mengabarkan berita itu ke seluruh pasar. Gandum itu akan disimpan di gudang baru yang dijaga oleh penjaga palsu yang sebenarnya adalah anak buah Abu Nawas. Usman yang tidak bisa menahan godaan akhirnya mengirim orang-orangnya untuk mencuri gandum tersebut. Namun, ketika mereka sampai di gudang, Abu Nawas dan para penjaga pasar sudah menunggu. Ah, Usman, tidak kusangka kau sampai hati mencuri dari sesama pedagang, kata Abu Nawas sambil tertawa. Usman tidak bisa mengelak lagi. Ia ditangkap bersama dengan anak buahnya dan dihadapkan ke hakim. Di pengadilan, Abu Nawas menjelaskan semua rencananya kepada hakim. Hakim memuji kecerdikan Abu Nawas dan memberikan hukuman berat kepada Usman. Malik mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dan bisnisnya menjadi lebih sukses dari sebelumnya. Namun Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia memberikan nasihat kepada Malik, "Ingatlah wahai Malik, jangan hanya fokus pada keuntungan. Selalu sisihkan sebagian hasilmu untuk membantu orang miskin. Mungkin dengan begitu, keberkahan akan melimpah dan tidak ada lagi yang mencoba mencuri darimu." Malik berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji untuk mengikuti nasihatnya. Sejak kejadian itu, nama Abu Nawas semakin harum sebagai orang yang cerdik dan bijaksana. Orang-orang di Baghdad belajar banyak dari kasus ini, terutama tentang pentingnya kejujuran dan berbagi. Cerita ini menjadi salah satu kisah yang terus diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pelajaran bahwa kecerdikan dan kebaikan hati selalu mengalahkan tipu daya dan keserakahan.